Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang demi 1 miliar per bulan terpaksa mau dinikahi majikan Arab. Malam pertama membuatku kaget. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini untuk kisah-kisah menarik lainnya. Aku berdiri terpaku di depan sebuah pintu besar yang menjulang tinggi. Pintu kayu berwarna gelap dengan ukiran emas yang begitu indah. Cahaya lampu kristal dari lorong berkilauan di permukaannya, membuat pintu itu tampak seperti gerbang menuju dunia lain. Suara musik pesta dari aula masih terdengar samar, bercampur dengan suara tawa tamu undangan yang masih sibuk menikmati hidangan mewah. Namun semua itu bagiku terasa begitu jauh. Tanganku gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku tahu, di balik pintu inilah hidupku akan berubah selamanya. Malam pertama. Malam yang sering digambarkan orang sebagai malam penuh kebahagiaan bagi pengantin baru. Malam yang penuh cinta, penuh janji, dan penuh harapan. Tapi bagiku, malam ini lebih mirip sebuah ujian yang menakutkan. Aku masih bisa merasakan sisa senyum yang tadi kupaksakan di depan para tamu. Seharian aku berusaha menutupi tangis dengan riasan yang sempurna. Gaun putih berkilauan yang kupakai, perhiasan mahal yang menggantung di leher dan pergelangan tanganku, semua itu hanya topeng belaka. Orang-orang melihatku sebagai pengantin yang beruntung, menikah dengan seorang pria kaya raya, seorang pengusaha Arab yang disegani banyak orang. Tapi tidak ada yang tahu, hatiku remuk. Pernikahan ini bukan karena cinta. Tidak ada kisah romantis tentang pertemuan indah atau perasaan yang tumbuh perlahan. Pernikahan ini hanyalah sebuah perjanjian. Perjanjian yang harus kuterima, meski seluruh hatiku menolak. Beberapa bulan lalu, hidup keluargaku hancur berantakan. Ayahku bangkrut setelah usahanya jatuh. Rumah kami hampir disita. Hutang menumpuk tak terbayar. Ibu jatuh sakit. Butuh biaya perawatan yang tidak sedikit. Sementara adik-adikku masih kecil, membutuhkan biaya sekolah. Semua jalan seakan buntu. Dan ketika aku merasa tidak ada lagi harapan, tawaran itu datang. Majikanku sendiri. Seorang pria Arab yang selama ini kukenal sebagai atasan keras, penuh wibawa, dan memiliki pengaruh besar. Tak ada seorang pun yang berani melawannya. Ia datang kepadaku dengan tatapan tenang namun tegas, menawarkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Jika aku bersedia menikah dengannya, keluargaku akan diselamatkan. Hutang-hutang akan dilunasi, ibuku akan mendapat perawatan terbaik, dan setiap bulan, aku akan menerima uang 1 miliar untuk keluargaku. Tawaran yang terlalu besar untuk ditolak. Tawaran yang bisa mengubah masa depan keluargaku. Aku menolak pada awalnya. Aku menangis. Aku berteriak. Aku memohon agar tak perlu dijebak dalam pernikahan tanpa cinta. Tapi ketika kulihat wajah ibu yang pucat di ranjang rumah sakit, ketika kudengar suara lirih ayah yang tak lagi berdaya, dan mata adik-adikku yang penuh ketakutan, aku sadar, aku tidak punya pilihan. Demi mereka, aku rela mengorbankan diriku sendiri. Maka hari ini pun datang. Hari yang harusnya penuh kebahagiaan. Bagiku hanyalah hari penuh luka. Di hadapan semua tamu, aku mengucapkan janji yang tidak kuinginkan. Aku tersenyum, padahal hatiku berteriak ingin lari. Aku menerima cincin itu, meski di dalam diriku aku ingin menolaknya. Dan kini, di depan pintu kamar besar ini, aku tahu bahwa perjalanan panjang penuh teka-teki baru saja dimulai. Dengan tangan bergetar, aku mendorong pintu itu perlahan. Bunyi engselnya bergema lembut, seolah mengiringi langkah kakiku masuk ke dalam ruangan yang penuh kemewahan. Kamar itu luas. Dindingnya dipenuhi ukiran indah, tirai tebal menjuntai hingga lantai, dan lampu kristal besar tergantung di tengah ruangan. Tempat tidur megah dengan sprei putih bersih tampak seperti singgasana. Semuanya berkilau, mewah, dan dingin. Namun yang membuatku terkejut adalah sosok yang duduk di dalam kamar itu. Ia tidak menungguku di ranjang, seperti bayanganku selama ini. Tidak ada tatapan buas atau gerakan tergesa. Ia duduk di kursi besar dekat jendela, tubuh tegap, jubah putihnya terurai rapi.
Di tangannya ada sebuah kitab tebal, yang tampak seperti kitab suci atau buku berisi ilmu pengetahuan. Ia membacanya dengan tenang, seolah malam ini bukan malam pertama kami, melainkan malam biasa. Aku tercekat. Jantungku semakin berdebar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ketika menyadari kehadiranku, ia menutup kitab itu perlahan. Lalu matanya menatapku. Bukan tatapan penuh nafsu seperti yang kutakuti, melainkan tatapan lembut, dalam, dan tenang. Senyumnya tipis, hampir tak terlihat, namun cukup membuatku kebingungan. Aku tahu kau takut, ucapnya pelan, dengan suara rendah yang dalam. Aku menunduk, tidak berani membalas tatapannya. Kau tidak perlu cemas, lanjutnya lagi. Malam ini bukan waktunya. Aku menikahimu bukan untuk tubuhmu. Ada alasan yang jauh lebih besar daripada itu. Kata-katanya membuatku terkejut. Tubuhku menegang. Aku tidak mengerti maksudnya. Apa artinya semua ini? Mengapa ia mengatakan hal itu? Kebingungan menyelimuti kepalaku. Malam pertama yang kupikir akan penuh penderitaan, justru dimulai dengan kalimat yang membuatku semakin penasaran. Ada rahasia besar di balik pernikahan ini. Sebuah alasan yang belum ku ketahui. Aku hanya berdiri terpaku, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dan dalam hatiku, sebuah pertanyaan besar mulai tumbuh. Apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Aku terdiam cukup lama setelah mendengar kalimat yang keluar dari bibirnya. Kata-kata itu bergema di kepalaku, membuat pikiranku berputar. Malam ini bukan waktunya? Menikahiku bukan untuk tubuhku? Apa maksudnya? Aku ingin bertanya, tapi bibirku keluh. Tubuhku kaku seperti patung. Rasa takut, bingung, dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia lalu berdiri perlahan dari kursinya. Tubuhnya tinggi, tegap, dengan sorot mata yang tajam namun tenang. Langkahnya mendekat ke arahku. Aku semakin gugup, hingga rasanya kakiku ingin lari keluar kamar itu. Namun ia berhenti di depanku. Tidak ada gerakan kasar. Tidak ada tangan yang menarikku dengan paksa. Ia hanya menatapku, lalu berkata dengan suara yang tenang. Aku tahu, kau menikah denganku bukan karena cinta. Aku tahu hatimu menolak. Tapi percayalah, keputusan ini bukan kebetulan. Ada alasan besar mengapa aku memilihmu. Aku terkejut. Hanya bisa menunduk, menunggu kalimat berikutnya. Ia menghela napas panjang. Aku tidak akan memaksamu malam ini. Bahkan mungkin malam-malam berikutnya. Yang kuinginkan darimu hanyalah satu. Kesediaan untuk mendengar dan memahami. Seiring waktu, kau akan tahu mengapa aku memilih jalan ini. Aku menelan ludah. Hati kecilku masih dipenuhi rasa takut. Tapi di balik itu, ada rasa penasaran yang makin membara. Apa sebenarnya yang ia rencanakan? Dengan lembut ia menunjuk kursi di sebelah ranjang. Duduklah. Aku ingin menceritakan sesuatu padamu. Aku menuruti ucapannya, meski masih gugup. Aku duduk pelan, menunduk, sementara ia berdiri di dekat jendela, menatap keluar seakan sedang mencari kekuatan sebelum bicara. Aku tahu keluargamu sedang terpuruk, ucapnya. Aku tahu tentang hutang ayahmu, tentang ibumu yang sakit, tentang adik-adikmu yang hampir putus sekolah. Semua itu bukan rahasia bagiku. Aku tidak ingin melihatmu hancur bersama mereka. Karena itu aku menawarkan jalan keluar. Aku tercekat. Bagaimana ia bisa tahu semuanya? Seolah seluruh kehidupanku telah ia teliti hingga ke detail terkecil. Aku tidak asal memilih, lanjutnya. Ada banyak wanita yang ingin menikah denganku, demi harta, demi kedudukan. Tapi aku tidak menginginkan mereka. Aku memilihmu, bukan karena kecantikanmu semata, tapi karena aku melihat sesuatu yang berbeda. Aku menoleh perlahan, menatapnya dengan bingung. Sesuatu yang berbeda, tanyaku lirih. Ia menatapku tajam. Kesabaranmu, ketulusanmu saat merawat keluargamu, keteguhanmu meski hidupmu penuh penderitaan. Itu yang membuatku yakin bahwa kau adalah orang yang tepat. Dadaku bergemuruh. Kata-katanya menusuk ke dalam hatiku,
membuatku tidak tahu harus merasa bangga atau justru semakin takut. Tapi, aku memberanikan diri bicara. Suaraku bergetar. Kalau begitu, kenapa harus menikah? Bukankah kau bisa menolong keluargaku tanpa harus mengikatku dalam pernikahan ini? Ia tersenyum samar, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan keluar. Karena hanya dengan menikah, aku bisa melindungimu sepenuhnya. Aku punya banyak musuh, banyak orang yang ingin menjatuhkanku. Jika aku hanya sekadar menolongmu tanpa ikatan, mereka akan menggunakannya untuk melawanmu. Aku tidak ingin kau menjadi korban permainan mereka. Dengan menikah, aku bisa memastikan tidak ada yang berani menyentuhmu. Aku terdiam. Kata-katanya masuk akal, tapi tetap saja hatiku belum bisa menerimanya sepenuhnya. Ia kemudian berjalan kembali ke meja, mengambil sebuah amplop tebal, lalu menyerahkannya padaku. Ini untuk keluargamu. Anggap ini awal dari janji yang kubuat. Setiap bulan, mereka akan mendapat bagian yang lebih dari cukup. Kau tidak perlu khawatir lagi tentang biaya, tentang hutang, atau tentang masa depan adik-adikmu. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Aku tidak membuka isinya, tapi aku tahu, di dalamnya ada uang dalam jumlah besar. Jumlah yang mungkin tidak akan pernah bisa kulihat seumur hidupku jika aku tetap menjalani hidup seperti dulu. Aku menunduk, bingung harus berkata apa. Antara ingin berterima kasih, atau justru menangis karena merasa semakin terjebak. Ia menatapku dalam-dalam. Kau mungkin belum percaya sekarang, tapi waktu akan menjawab segalanya. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, ia kembali duduk di kursi, membuka kitabnya, dan tenggelam dalam bacaannya. Seolah kehadiranku di kamar itu hanyalah sebuah bagian kecil dari rutinitasnya. Aku hanya bisa duduk terpaku. Pikiranku kacau. Hatiku diliputi 1000 pertanyaan. Malam pertama yang kutakuti ternyata tidak terjadi. Tapi justru, rasa penasaran yang jauh lebih besar mulai tumbuh di dalam diriku. Apa sebenarnya tujuan pria ini? Apa rahasia besar yang belum ia ungkapkan? Aku menatapnya diam-diam. Wajahnya tampak serius saat membaca kitab itu. Sorot matanya begitu dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Dan di saat itulah, aku sadar, hidupku baru saja memasuki jalan yang sama sekali berbeda. Jalan yang penuh misteri, jalan yang bisa membawaku pada kebahagiaan, atau mungkin pada jurang yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Meskipun tubuhku letih, pikiranku terus berputar. Kata-katanya terus terngiang. Tentang alasan besar, tentang perlindungan, tentang pilihan yang katanya tidak kebetulan. Semua itu membuat dadaku sesak. Aku menatap langit-langit kamar yang megah itu. Lampu kristal berkilau indah, tapi hatiku terasa kosong. Satu hal yang pasti, aku tidak lagi memiliki kendali penuh atas hidupku. Dan aku hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam pertama itu berlalu tanpa apapun yang kupikirkan sebelumnya. Tidak ada paksaan, tidak ada tangan kasar, tidak ada jeritan yang selama ini menghantui bayanganku. Justru yang ada hanyalah keheningan. Ia tenggelam dalam bacaan kitab, sementara aku terjebak dalam pikiran yang tak kunjung reda. Ketika fajar perlahan datang, sinar matahari menembus tirai tebal kamar itu. Aku terbangun dari tidur yang penuh gelisah. Kepalaku terasa berat, tubuhku letih. Meski aku tahu aku tak melakukan apa-apa semalaman. Aku menoleh, dan mendapati tempat tidur di sebelahku kosong. Aku segera bangkit, menatap sekeliling kamar. Tak ada tanda-tanda kehadirannya. Yang tersisa hanyalah aroma khas parfum kayu yang samar-samar masih menempel di udara. Seolah ia telah pergi meninggalkan jejak misteri sejak pagi. Aku berjalan ke balkon, membuka tirai perlahan. Pemandangan kota terbentang luas. Dari atas gedung tinggi ini, aku bisa melihat jalanan yang ramai, orang-orang kecil yang berlari dengan kesibukan masing-masing. Tapi aku, terperangkap dalam istana emas yang mewah namun sepi. Hatiku terasa hampa. Aku seolah berada di dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Dulu, aku biasa terbangun di rumah kecil, mendengar suara ayam,
mencium aroma masakan ibu, atau mendengar adik-adikku ribut berebut sesuatu. Kini semua itu hilang. Yang ada hanya kesunyian. Aku melangkah ke ruang makan. Meja panjang dengan taplak putih bersih sudah dipenuhi berbagai hidangan. Roti hangat, keju, buah segar, daging panggang, dan minuman yang tertata rapi. Pelayan berdiri menunduk, siap melayaniku. Tapi aku hanya duduk, menatap makanan itu dengan mata kosong. Aku memungut sepotong roti, tapi rasanya hambar di mulutku. Mungkin bukan rotinya yang salah. Mungkin hatiku yang sudah kehilangan rasa. Bagaimana perasaanmu? Suara itu mengejutkanku. Aku menoleh, dan di ujung meja ia berdiri. Suamiku, majikanku, pria Arab yang kini secara hukum sah menjadi pendamping hidupku. Ia mengenakan jubah putih, wajahnya tenang, tatapannya tajam namun tak lagi menakutkan seperti dulu. Aku menelan ludah, mencoba menyembunyikan kegugupanku. Aku, baik. Suaraku pelan, hampir tak terdengar. Ia duduk perlahan di kursi, mengambil sepotong buah, lalu menatapku. Kau tidak perlu pura-pura. Aku tahu semua ini sulit untukmu. Aku terdiam. Ada rasa ingin menyangkal, tapi kata-katanya terlalu tepat. Ia memang tahu aku tidak bahagia. Ia menghela napas panjang. Kau harus belajar menerima keadaan. Aku tidak pernah ingin memaksamu. Tapi aku berharap suatu hari nanti, kau mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Aku menunduk, mencoba menghindari tatapannya. Hanya satu kalimat yang berputar di kepalaku. Kenapa? Kenapa aku? Kenapa ia memilihku? Dan kenapa harus dengan cara ini? Seolah membaca pikiranku, ia berkata lagi, aku sudah lama mengamatimu. Cara kau berjuang untuk keluargamu. Cara kau menahan rasa sakitmu sendiri demi mereka. Itu yang membuatku yakin. Kau bukan wanita biasa. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Aku terkejut. Ucapannya membuat dadaku sesak. Aku ingin marah, ingin protes, ingin mengatakan bahwa kekuatanku bukan alasan untuk menyeretku ke dalam pernikahan ini. Tapi lidahku keluh. Aku tidak akan menjelaskan semuanya sekarang, ucapnya lagi. Tapi ada rahasia besar yang suatu hari akan kau ketahui. Rahasia yang bisa mengubah pandanganmu tentangku, dan tentang dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat hatiku semakin berdebar. Rahasia besar? Apa maksudnya? Aku mencoba memberanikan diri. Rahasia apa? Tanyaku lirih. Ia menatapku dalam-dalam. Waktunya belum tiba. Jawaban itu membuatku semakin bingung. Semakin terjebak dalam teka-teki. Ia lalu berdiri, meninggalkan meja makan, dan berjalan keluar dengan langkah mantap. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Punggung seorang pria penuh wibawa, penuh rahasia, yang kini menjadi bagian dari hidupku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Ia sibuk dengan urusannya, pertemuan bisnis, pertemuan dengan orang-orang penting. Aku sering ditinggalkan sendirian di rumah besar itu. Istana emas yang indah, tapi dinding-dindingnya seolah membisikkan kesepian. Kadang aku melihatnya pulang larut malam. Wajahnya letih, tapi matanya tetap tajam. Ia tak pernah mengajakku bicara banyak. Hanya beberapa kata singkat, lalu kembali tenggelam dalam kitab-kitab yang sering ia baca. Kitab yang aku sendiri tak tahu isinya. Rasa penasaran dalam diriku semakin membesar. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Kenapa ia begitu misterius? Kenapa ia begitu tekun membaca kitab? Seolah ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan? Suatu malam, aku memberanikan diri mendekati meja kerjanya. Ia sedang membaca sebuah kitab tebal berbahasa Arab. Tulisan itu rumit. Aku tidak bisa membacanya. Tapi aku bisa melihat wajahnya. Wajah serius, penuh konsentrasi, seolah sedang mencari jawaban dari rahasia besar kehidupan. Aku menatapnya lama. Dan tanpa sadar, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Rasa takutku mulai bercampur dengan rasa penasaran yang mendalam. Aku ingin tahu. Aku harus tahu. Namun sebelum aku sempat membuka mulut, ia menutup kitab itu, menatapku,
lalu tersenyum samar. Kesabaran adalah kunci. Jangan terburu-buru mencari jawaban. Semua akan terbuka pada waktunya. Aku tercekat. Bagaimana bisa ia tahu apa yang kupikirkan? Malam itu aku kembali keranjang dengan hati penuh pertanyaan. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam sebuah permainan besar. Permainan yang melibatkan rahasia, kekuatan, dan mungkin bahaya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi bisa mundur. Jalan ini sudah kupilih, dan aku harus melaluinya, apapun yang akan terjadi. Malam itu menjadi malam yang paling menegangkan sekaligus mengubah seluruh jalan hidupku. Aku berdiri di depan balkon istana yang megah, sementara angin gurun berhembus kencang, membawa butiran pasir yang berkilau terkena cahaya bulan. Hati ini masih penuh tanda tanya. Mengapa ia menikahiku? Mengapa harus aku, seorang gadis biasa dari Indonesia? Dan mengapa ia terus menunda apa yang disebut orang-orang sebagai malam pertama? Aku mencoba mencari jawaban dengan memberanikan diri bertanya langsung kepadanya. Kenapa aku? Suaraku bergetar, hampir tertelan oleh sunyi. Bukankah kau bisa memilih wanita mana saja di dunia ini? Yang cantik, kaya, bahkan bangsawan. Kenapa harus aku yang hanya gadis miskin tanpa apa-apa? Ia terdiam lama, lalu menutup kitab tebal yang sejak tadi ia baca. Pandangan matanya lembut, namun mengandung rahasia yang dalam. Aku memilihmu bukan karena kecantikanmu, bukan pula karena asalmu. Aku memilihmu karena doa. Aku tertegun. Doa? Ulangku dengan dahi berkerut. Ia mengangguk pelan. Bertahun-tahun aku berdoa kepada Allah agar ditunjukkan istri yang bisa menuntunku, mengingatkanku, dan menjaga imanku. Lalu dalam sebuah perjalanan bisnis ke Indonesia, aku melihatmu, bukan hanya wajahmu, tapi ketulusanmu saat merawat ibumu yang sakit. Saat itu aku tahu, doaku dijawab. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku teringat malam-malam penuh tangis, ketika aku memohon kepada Allah agar keluarga kecilku diselamatkan dari kebangkrutan. Aku berdoa, agar ada jalan keluar, meski aku tak tahu dari mana datangnya. Dan ternyata, doaku juga didengar. Aku menikah dengan pria ini bukan karena kebetulan, melainkan karena doa yang saling bertemu. Ia mendekat perlahan, lalu menatapku serius. Aku tahu, di matamu aku seperti membeli dirimu dengan harta. Tapi sesungguhnya, hartaku bukan apa-apa jika dibandingkan dengan ketulusan hati. Malam ini aku ingin kau tahu, pernikahan kita bukanlah penjara, melainkan pintu menuju jalan Allah. Tangisku pecah semakin deras. Seluruh ketakutan, beban, dan rasa terpaksa yang selama ini mengikatku, seketika runtuh. Aku merasa bebas, meski aku berada dalam ikatan. Untuk pertama kalinya sejak akad itu, aku berkata jujur dari dalam hatiku. Kalau begitu, aku akan belajar mencintaimu, karena mungkin inilah takdir terbaik yang Allah tetapkan untukku. Ia tersenyum, menengadahkan tangan, lalu berdoa. Aku ikut mengangkat tanganku, dan bersama-sama kami berdoa di bawah sinar bulan, dengan hati yang penuh harapan baru. Kisahku mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan akhir. 1 miliar per bulan yang dijanjikan tidak ada artinya jika hati tetap kosong. Yang benar-benar mengisi jiwa adalah ketulusan, doa, dan niat yang lurus. Aku teringat pada firman Allah dalam Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum 21. Ayat ini begitu nyata dalam hidupku. Pernikahan yang awalnya kupikir hanya perjanjian kaku penuh paksaan, ternyata berubah menjadi jalan menuju sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hikmah yang kudapat adalah, jangan pernah meremehkan doa. Sebab doa yang dipanjatkan dengan hati tulus bisa bertemu dengan doa orang lain, lalu menyatukan dua jiwa yang bahkan tak pernah saling mengenal sebelumnya. Dan yang lebih penting,
Jangan pernah takut pada takdir. Karena di balik sesuatu yang terasa pahit, seringkali tersembunyi manisnya rencana Allah yang jauh lebih indah dari semua yang kita bayangkan.